Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warabi'u istiqbalul qiblati ay li'ainiha yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Bermula syarat sah salat yang keempat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ay li'ainiha, yakni kepada fisiknya Ka'bah, yakinan secara yakin, fil qurbi, buat orang yang di dekat Ka'bah. Jadi buat orang yang di dekat Ka'bah madhep kiblat itu kudu yakin secara fisik, benar-benar menghadap ke arah kiblat. Wa dhannan fil bu'di, dan prasangka kuat fil bu'di, buat orang yang jauh dari Ka'bah. Dibuat kita nih yang di Indonesia menghadap kiblat itu prasangka, kurang lebih. Jadi kalau di condet itu sejadahnya miring mengarah ke kiblatnya sekitar 15 derajat. Lali jihatiha, bukan kepada jihadnya kiblat, ala sahih, di atas qaul yang sahih. Wadzalika bisadri la bilwajhi, dan bermula menghadap kiblat itu dengan dada, bukan dengan wajah. Yang menghadap kiblatnya itu dadanya. Berarti sholat kalau nengok-nengok nggak batal. Tapi dadanya mah kagak ini, atau di ke atas, tadi ke bawah. Tapi sholat seperti itu makruh. Jadi kalau sholat, kalau wajahnya tidak menghadap ke kiblat tidak batal. Tapi dadanya, kalau dadanya berpaling dari kiblat nggak sah sholat. Pihak qaimi awil qaidi, pada hak orang yang berdiri atau orang yang duduk. Waqtal qiyami wal qu'udi, waktu berdiri dan duduk. Amma fir ruku'i, adapun bermula di dalam waktu ruku, wasujudi, dan di waktu sujud, famu'dhamul badani, maka bagian besarnya badan. Nggak mungkin kan dadanya kan, waktu ruku dada madep mana? Madep lantai. Berarti bagian besar tubuhnya, badannya. Amal mutaji'u fayajibu bil wajhi, adapun orang yang berbaring maka wajib dengan wajahnya. Wa muqaddamul badani, dan bagian depan badannya. Jadi orang yang miring, berbaring tapi tidur miring, maka wajahnya dan bagian depan badannya yang menghadap kiblat. Wal mustalqi fakadzalika ma'a ahmusaihi, dan orang yang terlentang itu maka demikian juga badan dan wajahnya beserta dua lekukan telapak kaki. Dua telapak kakinya ya. Dua lekukan telapak kakinya itu diarahkan ke arah kiblat. Wa yajibu raf'u ra'sihi qalilan, dan wajib mengangkat kepalanya qalilan, walaupun sedikit. In amkana, jika memungkinkan. Maka yang buat orang terlentang sebaiknya dikasih bantal ya, supaya wajah dan dadanya itu mengarah ke arah kiblat. Wahada indal Kalibi, dan bermula ini adalah menurut Imam Al-Kalibi. Wal muradu bin nahri,
Bermula yang dimaksud di sini adalah dengan dada fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar. Wanhar di sini dan dadanya menghadap kiblat. Qala fi makna wanhar. Berkata musannif di dalam makna wanhar ai istiqbalil kiblah, yakni menghadap kiblah, binahrika dengan dadamu, ai bisodrika yakni dengan dadamu. Wal aslu fi istirati dzalika qabla al ijma'i, dan bermula asal pokok pada persyaratan yang demikian itu sebelum ijma' ulama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Firman Allah Ta'ala, maka menghadaplah wajahmu pada arah Masjidil Haram, fastaqbil, maka menghadaplah bidzalika dengan fisikmu, fis sholati di dalam waktu sholat, qasdahu wajihatahu, kepada permaksudan Masjidil Haram dan jihad Masjidil Haram. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wal muradu bil jihati indal lughawiyyin, dan bermula yang dimaksud dengan jihad menurut ahli lughah, ahli bahasa, al ainu ialah fisiknya, wa itlaquha ala ghairil aini, dan menyebutkan arah tersebut di atas fisik yang lain, majazun, itu adalah majaz. Kama qala Zayadi, sebagaimana telah berkomentar akan itu qaul oleh Imam Zayadi. Wal muradu bil Masjidil Haram, dan bermula yang dimaksud dengan Masjidil Haram al-Ka'batu ialah Ka'bah, sebab Ka'bah adanya di dalam Masjidil Haram. Bi khilafihi, dengan perbedaan Masjidil Haram fi ghairi hadzal maudhi'i, pada lain tempat ini, minal Qur'ani, daripada Quran. Fa innahu mata utliqa fihi, maka sesungguhnya hal yang demikian tatkala disebut pada Quran. Jadi definisi penafsiran di dalam Al-Qur'an berbeda para ulama ini. Fal muradu bihi jami'ul haram, maka bermula yang dimaksud di sini dalam ayat Quran itu jami'ul haram, seluruh tanah haram. Jadi bukan hanya Masjidil Haram, seluruh tanah haram. Maka hadapkanlah wajahmu di seluruh ke tanah haram. Berbeda-beda. Intah, selesai sudah. Qala fil misbah, telah berkata Imam Payumi di dalam kitab Al-Misbah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah, ai jihatuhu, yakni menghadap jihadnya, arah menghadap wajahnya, allati amarakum biha, yakni yang Allah memerintah kepada kalian dengan arah kiblat. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, annaha, bahwasanya yang dimaksud di situ adalah nazalat fi sholati ala rohilati, yang di ayat itu, ayat fasamma wajhullah, yang dimaksud ialah bahwasanya ayat itu turun berkenaan dengan sholat di atas kendaraan. Jadi sholat di atas kendaraan itu sulit untuk menentukan arah kiblat. Wan Ato, indan dari Imam Ato, nazalat ishtibahil kiblah, ayat itu turun di dalam ketidakjelasan arah kiblat. Indah, selesai sudah. Wayajuzu tarku istiqbalil kiblati fi halatain, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat pada dua keadaan. Jadi ada kalanya sholat tidak menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Al-ula, bermula yang pertama fi syiddatul khauf, ketika sholat syiddatul khauf.
ada sholat namanya syiddatul khauf, rasa kekhawatiran, ketakutan yang sangat. Kapan itu sholat syiddatul khauf? Fa'idal tahamal qitalu, maka tatkala berkecamuk perang. Jadi sholat ketika perang itu ada kalanya tidak menghadap ke arah kiblat. Takutnya musuh datang dari arah belakang. Walam yatamakanu antarkihi bihalin likillatihim, dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk meninggalkan perang dalam kondisi tersebut karena sedikitnya anggota mereka. Wa kasratil aduwi, dan banyaknya musuh, apalagi kalau pihak muslimnya sedikit, pihak musuhnya banyak, maka tidak memungkinkan bagi mereka. Awistaddal khaufu, atau sangat ketakutannya, walam yal tahimil qitalu, dan belum berkecamuk itu perang, walam ya'manu, dan belum merasa aman mereka, ayyar kabal adu, untuk menyerang musuh. Wa aktafuhum, dan pundak-pundak mereka, lawallu wa tafarraqu, jikalau mereka menghadap atau berpisah. Sallu bihasabil imkan, maka mereka sholat dengan perhitungan yang memungkinkan. Walaysa lahumut ta'khiru anil waqti, dan tidaklah bagi mereka menunda daripada waktu kondisi ketika perang. Bahkan ketika perang pun sholat tidak boleh ditunda. Lagi perang wajib menunaikan sholat. Maka kadang-kadang sholat syiddatul khauf, barisan depan udah ruku, barisan belakang masih diri. Ntar barisan depan sujud awal, yang belakang masih diri. Tergantian, supaya merasa saling mengamankan. Al-halatu tsaniyah, hal yang kedua, finnafilati fis safaril mubahi, di dalam masalah sholat sunnah di dalam perjalanan yang diperbolehkan. Fala yustaratu tuluhu, maka tidak disyaratkan panjangnya perjalanan. Wa aqalluhu, dan sedikitnya. Ayyusafira ila mahallin, yakni berpergian seseorang kepada suatu tempat, la yasma'u fihi nida'ul jum'ah, yang dia tidak bisa mendengar pada tempat tersebut panggilan azan Jumat. Wa yajuzu lil musafiri at-tanaffulu raqiban wa masyian ila jihati maqsadihi fis safari tawili wal qasiri. Maka boleh bagi musafir untuk melakukan sholat sunnah ketika berkendaraan atau berjalan kaki kepada jihad yang dimaksudkan tempatnya itu, fisafari tawili wa taksir, baik di dalam perjalanan yang panjang maupun perjalanan yang pendek. Tsumma wallahu a'lam.